ride till I can't no more. I got the horses in the back. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقاتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم. Sampai mana kemarin ini? Halaman berapa? 30. Tahun 30 bacanya. Wa yasawfatun lil aqili fi muddatil khiyar. Baris keempat. Dari atas. Iya. Wa yasulu. Iya. Qala ma'id rahimahullah ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi'ulumihi wa barakatihi bidarain. Amin. Wa yahsulu faskhun lil aqdi fi muddatil khiyari binahwi fasahtu al bai'ah, dan terjadi pembatalan, rusak itu akad, batal itu akad jual beli, fi muddatil khiyar, di masa khiyar. Masa boleh memilih, boleh membatalkan, boleh melanjutkan jual beli, itu masa khiyar. Seumpama dia bilang fasahtul bai'ah, jadi saya pasah ini jual beli, saya batalkan. Jadi dia bilang saya enggak jadi beli, berarti itu sudah selesai khiyar. Kastarja'tu al-mabi'ah, seperti saya tarik kembali akan jualan. Wa ijazatun biha binahwi ajaztu al-bai'ah, dan begitu pula boleh berlangsung itu jual beli itu padanya binahwi ajaztu bai'ah, kalau yang penjual itu katakan, pembeli itu mengatakan saya langsungkan ini jual beli, jadi ka'ambaituhu, seperti aku melanjutkannya. Wa tasarrufu fi muddatil khiyar biwaqin wa itaqin wa bai'in wa ijaratin wa taswijin min ba'iin fashun, dan bermula tasarruf, penggunaan barang yang sudah dia beli tapi belum dibayar. Jadi karena sudah hak dia tapi belum dibayar. Fi muddatil khiyar, di masa khiyar, umpama udah ini udah jadi saya beli gitu, budak perempuan, tapi belum dibayar. Dia tidak tahu budak itu cacat atau tidak. Pokoknya jodohnya budak mulus. Biwatin, itu budak belum dibayar, ditimbang sama dia. Wa itakin, atau umpamanya dia merdekakan. Wa bai, atau dia jual. Wa ijaratin, atau dia sewakan. Wa tazwij, atau dia nikahkan. Min bai'in, dari orang yang menjual tadi. Fasun, maka jual belinya itu atau kemerdekaan itu dianggap tidak sah. Kenapa? Karena sudah hak orang yang beli walaupun belum dibayar. Jadi contoh begini, kita punya barang
barang itu sudah ada yang mau beli dan dia sanggup membayar, cuman tidak pada saat itu. Saya nggak bawa uang ini, itu udah maksimal saya minta waktu ini 3 hari baru saya bayar. Selama 3 hari itu maka tidak boleh itu barang dipergunakan oleh si penjual, meskipun barang itu secara zahir, secara hakiki masih milik dia, cuma belum jadi milik orang karena belum dibayar, cuma sudah jadi akad gitu. Jadi di masa khiyar itu tidak boleh barang itu dipergunakan. Beli motor kah, gitu kan. Biasanya nih di tempat showroom itu banyak motor-motor yang second door. Kita beli sama itu showroom, jadi ini motor saya beli, cuman belum dibayar pada saat itu. Tahu-tahu dipakai itu motor. Atau dengan perorangan, ente jual motor, udah jadi itu harga, cuman nggak dibayar saat itu, motor nggak diambil. Kenapa? Karena belum dibayar, gitu. Karena ini sudah jadi akad, jangan dianggap akad ini sudah sah, cuma belum dibayar doang, gitu loh. Maka selama masa khiyar itu tidak boleh dipergunakan, dimanfaatkan oleh si pemilik, kecuali minta izin, gitu. Tapi kalau sudah lebih dari itu, maka kembali hak kepada si pemilik. Kalau dia itu menentukan waktu, kalau dia tidak menentukan waktu maksimal 3 hari. Tapi kalau kita butuh banget, kita ngomong sebelumnya, ini anak mau butuh motor, gitu. Kalau ente nggak bayar sekarang, nggak ambil sekarang, ini motor masih bisa apa? Boleh pakai atas itu, nggak apa-apa ente pakai, selama saya belum bayar, silakan. Yang penting ada omongan. Ini masalahnya tidak ada omongan sebelumnya, itu yang dipermasalahkan, gitu. Kalau ada omongan tidak jadi masalah. Lanjut lagi. Wa ya. Min bain paspor, maka dianggap pasar itu. Wa min mustarin, dan daripada si pembeli ijazatun lisyira'i, dia melangsungkan untuk membeli jadi itu. Wa yanbutul lil mustarin jahilin bima yadi khiyarun fi raddil mabi'i biduhuri aibin qadimin. Dan terjadi timbul bagi si pembeli yang kagak tahu tentang barang yang dia beli, bimayati, dengan apa yang terjadi datang itu aib, khiyarun di masa khiyar, fi raddil mabi'i, di dalam mengembalikan barang yang dia beli, biduhuri aibin qadimin, disebabkan ada cacat sebelumnya, bukan cacat baru. Barang sudah ditawar, harga sudah jadi, kita enggak teliti, belinya malam, tahu-tahu pagi kita lihat di barang ada cacat, gitu, kambing dan lain sebagainya. Komentar aku pikir somplak, gitu kan, motor, komentar lah ini amnya penyok, gitu kan. Karena malam itu kita tidak awas ya, tidak teliti, pas siang kita lihat, maka kita berhak untuk komplain. Tapi kalau belinya siang tidak ada istilah komplain. Kenapa? Karena udah jelas apa yang sudah kita terima itu apa adanya, gitu. Meskipun si penjual ini tidak menceritakan tentang aib atau kekurangan di barang itu, tapi yang abdolnya itu dia kasih tahu kekurangannya. Bahkan kalau dia sengaja menutup-nutupi tentang kekurangan pada barang tersebut, maka menjadi haram hukumnya. Jadi ini karena keteredoran si pembeli, boleh dia kembalikan. Andai kata si penjual ini tidak mau mengembalikan, maka itu boleh berhak mubahalah, atau barangkali dia mengadu kepada yang berwenang bahwa dia tidak jadi membeli barang ini karena barang ini rusak. Barang apa saja gitu. Lanjut lagi.
munkisin qimatan bil mabi'i, yang mana barang itu menyebabkan harganya berkurang karena cacat tadi. Kita beli barang tujuannya untuk kita jual kembali, gitu. Kita beli budak, kelihatan sih cakep, kalau didandanin, dipoles gitu kan, dipermak cakep, kita budak ketinggian rambut cakep gitu. Tahu-tahu pas siang kita udah berpenyok, gitu. Nah, kita kan menjual lagi gitu, maka berhak kita untuk menuntut mengembalikan si budak tersebut pada si penjual tadi. Wa kada lil bai'i biduhuri aibin qadimin. Begitu pula bagi si penjual, apabila ini cacatnya sudah sejak lama sebelum ada akad jual beli, emang udah cacat, gitu, udah cacat. Pisaman biduhuri aibin qadimin pisaman, di dalam harga, sehingga mengurangi harga itu. Wa azaru al awwala, maka para ulama lebih mengutamakan yang pertama. Artinya apa? Hak untuk mengembalikan itu hak si pembeli, bukan hak si penjual. Kembali lagi barang saya nggak jadi saya jualnya, nggak bisa begitu. Jadi si pembeli berhak juga menuntut, kalau emang ini kamu minta dikembalikan, saya minta ganti rugi. Kenapa? Karena saya belinya pakai ongkos, bawanya pakai ongkos, berhak dia. Ya. Jadi nggak ada hak lagi dia membatalkan jual beli itu. Li'anal ghaliba bi tsaman al-indibab, karena bahwa pada umumnya di dalam masalah harga itu al-indibatu itu udah jelas. Faqila fihi juhur aib, maka dikatakan disebabkan karena nampak kekurangan ataupun cacat pada barang tersebut. Wal qadim, sedangkan cacat barang itu sebelum akad itu terjadi. Jadi kalau barang itu cacatnya terjadi setelah akad jual beli, maka sudah tanggung jawab si pembeli. Tapi kalau cacatnya barang itu terjadi sebelum akad jual beli, cuma ditutup-tutupin sama si penjual, maka pembeli ini berhak untuk mengembalikan. Kalau dia enggak menerima, wah itu wajib disumpah. Disumpah di hadapan hakim atau orang yang bisa melerai masalah itu, bahwa betul barang ini cacat sebelum dia beli. Maka si pembeli bersumpah bahwa saya membeli barang ini sudah cacat sebelum saya bawa, sebelum saya ambil. Maka sumpahnya diterima, gitu. Maka dibenarkan dia itu. Andai kata umpamanya si penjual pun dia tidak menerima, katakan umpamanya setelah dia jual ini tahu-tahu dikomplain barang ini rusak, gitu. Padahal pada sebelumnya dia menganggap barang itu nggak apa-apa. Dia menganggap setelah dijual itu barang cacat sehingga minta dikembalikan. Maka si penjual pun disumpah lagi dia. Mau nggak disumpah? Demi Allah dia, bahwa barang itu tidak cacat sebelum dia jual. Jadi sumpahnya di hadapan hakim. Nanti hakim memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Maqaranal aqdu, selama berbarengan pada masa akad. Au hadasa qabdal qabdi, atau terjadi rusaknya itu sebelum diambil itu barang. Wa qad baqiya ilal fasli, maka terjadilah itu ilal fasli kepada suatu pembatalan jual beli. Gagal. Walau ada ba'dal qabdi, andai kata terjadi rusaknya itu setelah sebagian diambil tapi sebagian lagi belum, fala khiyara lil mushtari, maka tidak ada khiyar lagi buat pembeli. Kenapa? Karena separuh sudah diangkut. Wa huwa kastihadati wa nikahin li ammatin wa sariqatin wa ibatin wa zina. Jadi boleh itu dikembalikan kalau dia beli budak umpamanya. Seperti budaknya tujuannya memang bukan hanya untuk dijual tapi untuk dipakai, jadikan selir. Tapi ini budak agak dikasih tahu kalau dia punya penyakit istihadah, bukan haid, artinya mengeluarkan darah terus menerus di luar daripada darah haid, kan nggak bisa dipakai. Wanikahi, ternyata pas dia beli itu budak punya laki,
itu menikahin, bersuami, diamatin. Jadi budak perempuannya dibeli atau udah punya suami. Wasarikatin atau budaknya ini tangannya suka mencuri. Waibakin atau suka minggat, ngambek dulu ke budak. Wazina bahkan suka berzina. Min raqiqin daripada budak laki. Aidi kulli minha semua daripadanya itu. Wa illam yataqarrar meskipun kagak berulang-ulang perilaku seperti itu. Wa taba kemudian dia bertobat zakaran kana au unsa baik budaknya itu laki-laki maupun perempuan. Wa bolin bibirasin atau di budak masih kecil di bawah umur di budak atau sering ngompet tempat tidur. Ini tada ini tadahu wa balagha sabasinin jika emang ngomongnya disengajakannya bahkan umurnya sudah sampai 7 tahun tapi masih ngompol dipulangin gitu. Karena cacatnya itu cacat yang tidak bisa diperiksa gitu ya. Wa bakharin wa sunanin tahkimina wa min uyubir raqiqi kaunuhu namaman. Begitu pula wa bakharin wa sunanin berpenyakit, wa sunanin itu mulutnya bau, wa mustahkimina ya bau kedua ketiaknya, mustahkimaini tadi. Wa min uyubil raqiq kalau aibnya orang budak laki-laki itu dua perempuan tadi itu. Gimana budak laki-laki? Kaunuhu namaman tukang tidur namanya. Ausanaman apa nih? Sataman ya. Itu satam tukang adu domba, jadi apa provokator. Au kadzaban atau pendusta. Au akilan lidin atau sering makan tanah. Au syariban linahwi khamrin atau suka mabok minum khamar. Au tarikan salati atau sering meninggalkan sholat. Malam yatub anha selama dia belum taubat daripada dosa tersebut. Au asama atau dia sudah tuli. Au abalahu atau tololangan tersebut ablah. Au toka arrubatain atau pengkor salah satu kedua lututnya di jalannya enggak sempurna. Au raqa'a raqa dia punya partinya itu tertutup daging. Jadi kalau dipakai nggak bisa gitu. Au hamilan bi adamiyatin atau hamilnya karena disebabkan manusia. La bahimatin bukan disebabkan oleh binatang. Ada manusia bunting karena binatang. Aulah tahidu min man balaghat isrina sanatan atau perempuan yang belum head tapi umur sampai 20 tahun. Ini kan dicurigai, jangan-jangan emang gak ada rahimnya. Au arusat jayha akbar minal akhar atau salah satu dua buah dadanya lebih besar daripada yang lain atau kompres atau gendut gitu kan. Wa dimahin hayawanin begitu dimah tidak mau kalau binatang itu dia beli tujuannya untuk dikendarakan tapi ini binatang nggak mau ditunggangin. Wa abdin sering gigit, wa ruhin sering nepak, wa qanidal manzila jundi. Begitu pula kalau dia di rumah ditempatin tentara. Oke, tadi al-jin musallatina ala sakiniha atau rumah ditempatin jin sehingga penghuninya diganggu. Musallatin ala sakiniha birrajmi. Awil kiradah atau barangkali tempatin banyak monyet di rumah. Masalah yara'una zar'al ardi sehingga kalau dia beli itu kagak nyawa tempatin. Kenapa? Jangan dimakanin monyet ya itu. Wa yasbutu bi takririn fi'lihin begitu pula terjadi khiyar aib itu disebabkan karena tipuan penjual itu secara fi'li. Barang dipoles, barang jadi bagus kelihatannya. Kalau pas diperiksa aja barang itu rongsokan, gitu. Itu takdir fi'li namanya. Menipu
merubah barang jualan sehingga pembeli terpedaya. Itu nggak boleh. Wa haramun, haram hukumnya. Ditadis wa darar, karena menyebabkan tidak jelas dan mudarat. Kata tasriyatin lahu, seperti tasriyah. Artinya sebelum barang itu dijual, kambing, sapi kelihatan gemuk, susunya banyak. Kenapa? Karena udah 3 hari kagak diperes, supaya pembeli nafsu, susunya banyak nih. Padahal emang sengaja kagak diperes supaya kelihatan susunya banyak. Itu tasriyah, memperdaya orang supaya mau beli. Wahya ayyatruka halbahu mudatan qabla bai'ihi, yaitu dia tinggalkan, tidak dia peras susunya selama satu masa sebelum dia menjualnya. Liwahima lil mushtari kasratal laban, supaya si pembeli ini meyakini bahwa itu binatang susunya banyak. Wa taj'ilu sya'ril jariyah, begitu pula menjual budak yang kelihatannya cantik, didandanin gitu, diriasin, dikeriting, taj'id sya'ril jariyah, dia keritingkan itu rambut budaknya supaya dijualnya lebih mahal. Budak enggak bisa apa-apa itu budak gitu, masih kompol pak tidur. La khiyara bu'nin bahisin, tidak ada khiyar, kerugian yang disebabkan karena kekejian. Qadhannin mustarin nahwa yuzajah. Contoh begini, katanya si pembeli menduga bahwa yang dia beli itu mutiara, padahal adalah kaca. Kita beli tasbih, biasanya kan itu tukang tasbih ada bilang ini mutiara gitu. Kita nafsu tuh, kita beli, harganya mahal, satu tasbih itu bisa 100.000. Pas sampai di rumah itu bukan mutiara asli, padahal dari plastik gitu. Tapi itu bukan dari si penjual, cuman kita berkeyakinan si pembeli ini kita anggap itu mutiara. Kan beda, kalau mutiara itu agak berat, kalau plastik kan enteng gitu. Ditaksirihi bibi'ihi, karena keteledorannya dengan perilakunya, biqadiyatin wa hammihi, disebabkan menurut wahamnya, min ghairi bahsin, tanpa dia teliti lagi dalam masalah membeli. Jadi kalau kita beli barang, kita anggap ini bagus gitu, kita bernafsu untuk beli, kita beli, ternyata sampai di rumah tidak sesuai apa yang kita inginkan. Itu kembali kesalahan si pembeli, bukan si penjual. Karena si penjual apa adanya. Wal khiyar bil aib, begitu pula ada khiyar bil aib walau bitasriyatin fauriyun. Kalau khiyar aib itu bisa dipasang apabila masih dalam waktu tenggang maksimal 3 hari. Walau bitasriyatin fauriyun, meskipun dengan cara menipu orang itu menjual barang, yang tanya barang rongsokan dipoles kelihatannya baru gitu. Si pembeli boleh komplain fauriyun secara langsung. Fayabtul bitakhir bila udrin, maka dianggap batal itu pasar. Artinya tidak boleh dikembalikan lagi itu barang dengan sebab dia tunda bila udrin, tanpa alasan. Jadi kalau nggak ada alasan, dia pulangin, berhak yang menjual itu menolak untuk dikembalikan. Kenapa? Karena tidak ada alasan. Apa alasan? Tidak ada perjanjian sebelumnya. Wa yutabaru, dan diukur al-fawru adatan, kata-kata segera dia memberikan itu untuk kebiasaan. Fala yadurru, maka tidak apa-apa, tidak memudaratkan, tidak dianggap sebagai udur. Salatun wa'aklun, ketika dia beli barang dia tinggal pergi sholat kasih waktunya, atau dia pergi makan gitu. Dakhala waktuhuma, yang mana sudah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu makan, dia tinggal. Wa qada hajat, dia pada hajat. Wala salamu, begitu pula tidak membatalkan itu jual beli, artinya dikembalikan lagi, disebabkan karena ada salam, ucapan salamnya alal baik terhadap orang yang membeli. Bikirafi muhadasati, berbeda karena kejadiannya baru. Contoh begini,
Orang beli barang, kita udah taruh di situ, saya titip ke mas ya, saya mau sholat dulu, saya makan dulu, ntar akan seksi lagi. Maka tidak boleh itu kita menganggap ini bukan barang saya yang tadi saya beli, saya nggak jadi dah gitu. Maka tidak boleh membatalkan jual beli dengan sebab dia sendiri pergi untuk menaikkan sholat maupun dia makan karena sudah terwaktunya. Karena udah jadi akad jual beli tadi sudah selesai. Walau alimahu lailan, kalau dia mengakui ada cacat di malam hari, walau takhir hatta sudah boleh dia tunda pengembalian atau memulangkan barang yang beli sampai besok pagi. Wa yu'adzaru, dia dianggap ujudi ma'afi takhiri, di dalam menunda pengembalian barang itu. Bijahdihi, disebabkan karena ketidaktahuannya, karena belinya malam. Jawaz ar-raddi bil aib, boleh dia kembalikan disebabkan ada cacat barang yang dia beli. In qarba ahlu bil Islam, jika orang itu baru saja masuk Islam kagak ngerti hukum itu, dimaaf. Au nasa ba'idan anil ulama, atau orang itu jauh hidupnya daripada ulama, tidak tahu hukumnya, tidak tahu cara jual belinya. Au wabijahlin, gini ya. Wabijahlin fauriyati, wabijahli fauriyati in khafiyah. Begitu pun disebabkan karena ketidaktahuannya, dengan segera mengembalikannya jika memang tersembunyi alaihi cacat atas diri. Summa in kana al-bai'u bil balad, begitu pula jika si penjual itu masih dalam satu wilayah, raddahul mushtari bi nafsihi, dia kembalikan dengan diri sendiri. Aw wakilihi, atau dia kembalikan dengan wakilnya, orang yang dipercaya adalah baik. Aw wakil, atau wakil si penjual. Walau kana al-ba'i ghaiban, andai kata si penjual ini sudah enggak ada karena beliau di perjalanan anil balad. Walau wakil, tidak ada wakil, tidak ada yang untuk diwakilkannya, lahu biadanya dengan part tersebut. Rafa'al amra ilal hakim, boleh si penjual pembeli ini mengangkat hukum melapor kepada hakim. Wujuban, halnya wajib pada saat itu. Walayu akhir, tidak boleh dia tunda, nanti hakim yang mencari orang tersebut. Fa'idha azal intiha, apabila dia tidak mampu daripada mengadu kepada hakim karena menjawab atau enggak tahu, denahu imaran, pemain karena sakit, boro-boro lapor, ini mulai barang juga enggak bisa ini. Asyhada alal basi, maka dia bersaksi bahwa dia membatalkan jual beli tersebut, harus ada orang yang menyaksikan. Fa'in azaza anil ishhad, jika dia tidak mampu untuk bersaksi, lam yalzamhu talabbut, tidak wajib untuknya untuk mengucapkan itu. Wa alal mushtari, dan atas si pembeli tarkus tikmalin, tidak boleh dia pakai itu barang yang dia beli kalau memang untuk dia kembalikan. Karena kalau beli barang masih bungkus, kalau bungkus sudah rusak berarti tidak boleh lagi dikembalikan. Anggap itu sudah rusak segelnya. Kalau istakhadam ma'raqikan, kalaulah dia beli budak, kemudian budak dijadikan pembantu dia, walaupun ya saudara, tolong ambilkan air buat saya minum, gitu. Terus si budak berangkat, maka si budak berarti itu sudah diperintah sama dia, maka tidak berhak lagi dia untuk mengembalikan budak yang dia beli meskipun budak itu ada cacat. Kenapa? Karena sudah diperintah, gitu. Bagi dipakai, ini berperintah aja, ambilin dong makanan buat saya. Walau dikonuskan ucapannya, is ini berikan saya minum, ambilkan air minum. Au nawala nisawab, atau nawil nisawab, ambilkan baju saya. Au aglik albab, atau pintu tutup. Jadi hanya sekedar itu berarti budak sudah diperintah. Begitu pula kalau kita beli kendaraan, asalkan kita jujur, beli motor nih, udah kita pakai. Dari store kita udah pakai. Tidak ada perjanjian bahwa kita akan kembalikan kalau ada cacat gitu. Tahu-tahu udah kita pakai, besok aja dapat 2 hari atau 3 hari udah punya kita pakai, kita bilang ini motor rusak mulu, sebenarnya enggak, nggak boleh kalau dipakai. Gitu, nggak boleh. Jadi nggak boleh komplain kalau udah dipakai. Mana ya? Fala radda qahram, maka tidak boleh dia mengembalikan secara maksa. Wa illam yaf'al ar-raqiq,
Meskipun si budak tadi diperintah kagak mau, gitu. Ma umira bi apa yang diperintahkan dengannya, fa in fa'ala syai'an min dzalika fala talaba. Maka jika dia lakukan sedikit saja dari apa yang dia tuntut, fala bila talabin tanpa tanpa disuruh, lam yadurra, pun tidak apa-apa. Jadi alhasil kalau kita membeli barang, kemudian barang itu masih terbungkus, kemudian bungkusnya kita buka di rumah, ternyata barang itu sesuai dengan apa yang kita mau, maka tidak boleh lagi dikembalikan. Kenapa? Karena segel sudah rusak. Jadi apa saja begitu, kecuali perjanjian sebelumnya, ada perjanjian boleh dikembalikan kalau memang itu tidak sesuai dengan kriteria yang ada, sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita beli gitu. Alhasil kita belajar kitab fikih ini dituntut kita untuk hidup tertib kita. Kalau kita ini hidup tertib berdasarkan aturan agama kita, insya Allah kita selamat di dunia. Kita berharap kalau dunia kita sudah selamat, insya Allah akhirat pun akan selamat. Tapi janganlah kita berharap lebih, ingin selamat di akhirat kalau di dunia aja sudah tidak selamat. Makanya sekecil apapun yang kita lakukan, wabil khusus dalam masalah ibadah, maka harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada tuntunannya, yang dibenarkan oleh agama kita dari hadis maupun sunnah atau dari Al-Quran atau ijtihad para ulama. Ini kitab fikih ini dikarang disusun para ulama mujtahidin, yang mana mereka sudah memeras padi daripada Al-Quran maupun hadis menjadi ijtihad mereka. Inilah kitab fikih. Kan dalam Nabi tidak ada namanya ilmu fikih. Gitu. Orang pertama kali yang membukukan kitab fikih Abu Hanifah, sedangkan orang pertama kali yang membukukan kitab usul fikih adalah Imam Syafi'i. Gitu. Dan terus berlanjut sampai sekarang banyak kitab-kitab fikih, kitab-kitab daripada usul fikih. Beliau itulah orang yang paling berjasa di dalam masalah kitab fikih dan waidul fikih atau usul fikih. Dua imam besar ini. Jangan kita sok-sokan gitu. Mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Tidak mungkin kita akan bisa memahami Al-Quran maupun hadis dengan membaca terjemahan tanpa kita ada tuntunan dari para ulama. Ya. Makanya kita ini diwajibkan untuk berbelajar, ini untuk menjaga hubungan kita dengan guru dan dengan gurunya dan dengan guru sampai pada Rasulullah SAW. Jangan sampai terputus. Kalau kita tidak berbelajar berarti terputus hubungan murid dengan guru. Maka kalau sudah terputus hubungan dengan guru, terutama masalah agama, maka diragukan keabsahannya dalam masalah ibadah. Keilmuannya pun diragukan. Dari mana dia ilmunya? Man laisa syekhun fa syekhu syaitan. Orang yang tidak berguru, gurunya syaitan. Alhamdulillah, maka carilah guru yang punya sanad keilmuan yang sampai pada Rasulullah SAW. Itu yang akan menuntun kita nanti yaumanat bi imamihim. Suatu hari nanti akan kami panggil mereka, kata Allah, bersama pemimpin atau imam-imam mereka. Siapa guru mereka? Dari mana dia dapatkan ilmu agama sehingga diamalkan begitu? Apakah dia dari YouTube? Tanya di YouTube. Atau dari buku? Tanya di buku. Tidak mungkin buku itu akan bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah manusia nanti yang mengajarkannya. Jadi kalau kita belajar salat, belajar ibadah sesuai dengan tuntunan apa yang diajarkan oleh guru kita, dan kita punya guru, nanti akan mata sampai pada Rasulullah SAW. Jangan orang bilang begini, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana Anda lihat salat saya, kata Nabi. Kita kan lihat Nabi, yang kita kan guru kita kan gurunya lagi, gitu. Maka berbahagialah orang yang melihat aku dan melihat orang yang pernah melihat aku, dan orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku, dan seterusnya sampai hari kiamat. Kita nggak lihat Nabi, kita lihat, saya lihat guru saya Muhammad, kan gitu. Saya Muhammad lihat gurunya, ingat apanya, Sayyid Alwi, kakeknya Sayyid Abdul Abbas, kakeknya lagi Abdul Aziz, dan seterusnya sampai ke sajidnya yaitu Sayyid Hasan, kan gitu, sampai ke Rasulullah SAW. Begitu pula kita mandang wajah orang alim, ibadah di mana? Tempat majlis taklim. Bukan di jalanan, di pasar ketemu guru ibadah, enggak, di majlis taklim, gitu.
berupa ilmu. Jadi carilah ilmu agama itu yang memang guru itu punya mata rantai sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah SAW, karena mereka itulah akan dimintakan pertanggungjawab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Hanya saya ajarkan kamu itu hijab sogir, baca apa lagi itu, hijab kursi ya. Jangan ditinggalkan orang yang mengarang itu. Bacakan Fatihah, doakan, hajakan Fatihah pada pengarang itu supaya kita mendapat keberkahan sebagaimana orang yang mengarang itu. Jadi Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki namanya, itu yang mengarang hijab apa tuh? Sogir. Jadi kalau nanti baca si sogir, banyak pakai buat beliau karena beliau yang punya. Gitu. Jadi kalau orang itu punya guru, dia punya senjata pamungkas. Jadi sebelum meninggal tuh guru ngomong, kalau nanti lo pengen ketemu gua, nggak usah susah nih, pegang amalan gua. Gitu ngomongnya tuh guru. General itu begitu dulu. Kita baca kritikan ayat kursi, harus kita tahu siapa nih yang punya, yang ngarang siapa. Mulai dari guru Januri, lakukan dia. Sayyid Muhammad Amin Al-Qurdi, kita pakaikan ke dia, gitu. Jadi General itu dapat dari gurunya, ini emang nggak tahu siapa ya, nggak tahu. Berarti nggak punya guru dia, gitu. Nggak punya guru. Apalagi orang apa namanya juga katanya jangan ya. Harus tahu kita siapa yang nyusun itu, siapa yang ngarang itu, supaya kagak salah kita dalam menghafalkannya. Demikian taklim kita pada malam hari ini. Sudah jam 8, mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mari kita